Informasi timnas, kita hadir lebih awal. Nah, Yes. karena timnas kan main hari Selasa. Asik. Marcelino. Abis ini langsung ada nih di e-commerce. Ludahin muka dulu, ludahin muka saya. Ke saya dong, bro. Nah, abis ini langsung ada nih di e-commerce kursi Marcelino. Kursi Marcel, ya kan? Langsung ada. Langsung tuh orang Jepara tuh mah tuh. Tapi Mas Buk ya, sepanjang kemarin gue jalan di GBK sama Tirta, gue nonton sana kan. Kita tuh ternyata dikenalnya bukan nama, tapi speak bola. Ya. Gue lagi jalan nih, speak bola. Woi. Tapi ini beneran, itu sista-sista yang kemarin saya ceritakan. Iya. Saya dipanggil bukan dokter Tirta lagi, Apa? Pak. Dokter speak bola. Ya buat tim Indonesia yang belum kenal kepada kita bertiga dan ini pasti kenal ya. Perkenalkan, nama saya Tio Utomo. Dan saya Speak Tirta Bola. Citot. Nah, dan ini Pandit favoritmu. Asik. Siapa? Sastra berarti? Enggak, ada orang namanya Pandit favoritmu. oh yang marah-marahin itu ya, Iya. Rizky Ridho ya. Ini namanya Muktintut, jangan lupa ya, jangan dipanggil speak bola Ya. gitu. Nggak apa-apa tapi kayak Muktintut speak bola gitu. Dan kita kali ini bersama narasumber langsung bos besar kita. Vincent. Gue juga dipanggil gitu, Mas Pindas. Itu udah. Bener itu. Akhirnya gue merasakan apa yang dirasakan oleh Angga Malik ya. Mas Malik. Tapi efek bagusnya cukup banyak, Bang. Yang habis tayang kemarin di Vindesio kan. Iya. Ada orang DM saya, Bang. Apa? Mas Mukti, saya kasih baju triple XL 3. Wuh. Karena saya kasihan dan Mas Mukti nyambung baju. Itu nama brandnya apa? Yang khusus big man. Dia yang ngasih ini juga. Oh. Ada orang Bandung. Kenapa ya? Iya, Mantep alhamdulillah. ya. Akhirnya Indonesia. Indonesia kena menang 2-0 lawan Arab Saudi semalam di Gelora Bung Karno. Yes. Ternyata dengan hasil ini Indonesia lebih jago dari Argentina ya. Tapi kalau dari saya kan, saya sama Bang Tio nonton langsung. Saya pengen taunya lah, pengen pendapatnya kalian berdua kan nonton dari rumah ya. Ya. Nah, karena enggak. Sombong amat. Gue senang banget Pak Vincent kemarin ngelihat dokter di 10 menit terakhir tuh apalagi pas injury time jadi Dokter Tirta 2020. Marah-marah. Tirta masih rambutnya warna-warni gitu. Sampai depan tribun penonton depan, dok, sabar dok. Kalian di Ultras? Di Enggak, kita di timur. Kita di Oh. timur. Marahnya itu gimana ya Bang ya? Marahnya itu karena yang terakhir itu emang ngeselin aja tuh Bang. Maksudnya guling-guling nggak jelas. Yang di kartu merah malah Hapner. Itu. Tapi Abner kan nabrak itu. Yang nabrak dia. sengaja dong. Tapi kan itu sebenarnya bolanya belum on kan? Belum, tapi Belum. kan dia buat situasi semuanya. Dan menurut gue tuh awalnya adalah emang ya si Arab ini tahu nih, gue ranting tulus sudah ketinggalan 2-0, Iya. gue cari penalti aja. Ya kan jatuh si nomor 14 yang masuk ke babak kedua, jatuh nih dia, guling-gulingan, terus minta kayak berkali-kali ngobrol sama Iya, wasit, gue iya. minta VAR, minta Iya. VAR, Oh, minta iya, VAR. iya. Terus saya Jenner maju dong, lu ngapain anjing, gitu. Kalau dicuduk lempar tai, langsung tangkap gue. Enggak gitu Bang. Enggak gitu. Dia ngomong enggak tahu tuh bahasa apa pokoknya. Enggak, kalau diceluduk bilang begitu langsung lempar tangan ke bola. Di Ciledug lempar tai. Dilempar tanggung jawab. Wah! Silakan benar sensei. UMR. Naikkan UMR gitu. Tak, sensor Pak. Bapak aja. Kantor, ingat ini speak bola. Orang emang segitu. Gak apa-apa. Ya kalau menurut bos kita, bos besar, Bung Vincent nonton dari rumah gimana pendapatnya kemarin? Nobra. Kita nobra di kantor di Pindah semalam pakai tabuhan drum. Wah, pokoknya kalau gue sih happy banget gue, apalagi pemain favorit gue Rizky Ridho semalam. Gue jatuh cinta banget sama Sergio Ramos. Gila itu. Van Dijk. Ramos sama Van Dijk? Dia Saliba. Les! Ya, kami nggak bisa protes, bos. Tapi dia lebih ke Bejo Sugiantoro. Karena bajunya dimasukin. Iya, bener-bener Mas Bejo ya. Pelatihnya juga dia. Oh iya, karena Persebaya kan? Persebaya. Ya, terima kasih Persebaya sudah memberikan Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho ya. Dan juga Hernando. Hernando. Semoga selanjutnya nggak cuma Persebaya tapi semuanya memberikan pemain-pemain. Iya. Kalau menurut Bung Mukti, Ya. apa yang membuat kemarin timnas kita bisa menang melawan Arab Saudi? Ada berhubungan juga yang saya omongin di minggu kemarin. Apa ini? Level mental timnas semalam tuh kesurupan itu tadi. Nggak kayak biasanya itu udah dari awal tuh udah langsung tune in tuh. Menit 1 aja udah
Hampir gol. Kesempatan Iya. iya. Dan emang kayak kelihatan banget mereka meminimalisir miss. Banyak banget kan di pinggir itu si Jay lebih milih buang bola, nggak nahan bola lama-lama, lebih ke itu. Jadi konsentrasi pun bisa 200% di malam kemarin itu. Saya itu dong. Alhamdulillahnya lagi, malamnya lagi Australia imbang. Nah, kalau kita nonton Australia Golnya Bahrain menit itu 96. Australia ketinggalan 2-1 loh. Iya, udah. 2 gol Bahrain itu karena kesalahan pemain Australia semua. Ya kan? Akhirnya menit Oh iya dari tengah tuh. 96. 96. 96. Disamakan kedudukan. Gantian, emang enak Bahrain. Nangis. Namanya main. Kalau menurut Bu Vincent kemarin performa STY gimana Bang? Kemarin? Iya. Gua banyak yang STY out ya sekarang ya. Udah banyak tagar itu. Gue juga baru tahu itu ternyata. Kalau gua memang semalam sih gue perlu akui strateginya mungkin itu taktik yang dipakai ya works. Kan hasil akhirnya pada akhirnya kan kalau terbukti. Ngomongin strategi, ngomongin taktik, kan kita ngomongin hasil akhir menang gitu. Walaupun memang ada performa yang luar biasa dari beberapa pemain ya. Kayak Verdong, Rizky Ridho, terus si Jenner juga itu. Luar biasa lah performa individunya semalam gitu. Jadi semalam strategi timnas berarti tampil dengan pertahanan yang kuat ya? Oh iya. Jadi Bang Vincent setuju? Setuju. Bu Mukti setuju? Setuju banget. Berarti harusnya Vivin Dades juga setuju. Dan Vivin Dades moga-moga juga jangan mau kalah. Dan buat kalian semua juga harus mesti punya pertahanan kulit kepala yang kuat untuk lawan semua jenis ketombe. Oke. Bisa! Mantap. Keren banget, keren banget. Bisa coy! Keren banget. Bisa! Atnesmo keren. Herlambang. Waduh. Pertama kali dalam waktu 5 bulan. Nah, mau tahu solusinya nggak? Apa? Nah, solusinya jelas pakai sampo Clear Lemon bersih dan segar yang bisa sikat habis ketombe basah dan kering. Pokoknya sikat semua jenis ketombe dengan 10 kali super vitamin yaitu Niacinamide. Oke. Agar kulit kepala ternutrisi dan memperkuat fungsi scalp barrier juga bisa lawan minyak berlebih pada kulit kepala dan kasih sensasi segar selama 48 jam. Makanya Vivin Dades kalau pengen punya kulit kepala sehat, rambut fresh dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal clearin aja. Bisa ngomong coy! Bisa. Nah, biar kita lebih clear, kita langsung masuk ke bedah sampai clear. Ini akhirnya kita setelah 6 pertandingan kita meraih kemenangan pertama ya. Iya, Bang. Kita sekarang ada di urutan 3. Di mana Jepang gak usah dihitung, dia udah sendiri di atas, poinnya 16 tuh, terpot 10. Australia 7, kita 6, 5 terakhir. Ibarat kata di stand up comedy dia Raditya Dika lah. Iya bener sih. Top tier, top tier. Wah. Ya ada 16, terus Jepang kemarin juga menang lawan Tiongkok. Kita menang lawan Arab Saudi, sampai semua media seluruh dunia membahas. Wah, ngambil ini, riding the wave. Asli. Semuanya. 4-3-3 bikin. Yang Dia Marcelino bikin, Marcelino piala. pegang itu, Udah Ballon gitu d'Or. ini Bang, di like sama Erling Haaland itu. Oh iya. Iya, postingannya. Iya, ada di Twitter. Sampai ada akun fake account-nya Ole Solskjaer. Ada Itu tuh. beneran nggak sih? Itu bohongan. Nggak, terus- itu bohongan. Itu terus, fan Terus page abis itu dia ada orang Malaysia ngaku bilang lah. Ngaku itu dari Malaysia. Mohon maaf. Yang dari Malaysia itu nasi lemak. Nasi kandar. Teh tarik ya kan. Menara Petronas. Nanti kalau jadi debat di Twitter ada yang tanggung jawab. Nggak, tapi kalau ngomongin Malaysia kemarin pas kita kalah lawan Jepang, mereka ada beberapa fansnya tuh yang di Twitter ngebenter tuh. Oh iya. Iya. Oh kalah ini. Mohon maaf, nggak usah ngomong kan Anda nggak berada di pertandingan. Nggak ada dia. Selain Rizky Ridho, menurut Bung Vincent, penampilan Ivar gimana? Ivar Jenner, gue sih lebih ke Verdong sama Rizky Ridho sih semalam. Bang. Fokus Fokusnya gue. ya. Kayak anjing sih Rizky Ridho sih bener-bener ngebuktiin banget nih. Kayak monster gitu dia. Iya. Dan padahal dia tuh dididik langsung dari Surabaya ya? Surabaya sama Malang dia. Pernah di Persikoba Batu kan dia dulu. Kok kamu langsung tahu? Ada di podcast sebelah kan. Karena podcast yang lain terkadang informatif. Disiplin Mau- banget iya. Rizky Ridho semalam tuh. Ngebaca dia tektokannya sama Jay-Z tuh bagus tuh. Iya. Tektokannya udah pas, udah tahu bergerak kemana, Iya. meminimalisasi kesalahan di lini pertahanan atau
Gak tau, atau emang lini serang Arab bego aja sih. Kan bener kata Mama, teman Arab tuh jarang banget, susah banget untuk mencetak gol. Mungkin itu peran Ivan Jenner di situ. Betul. Untuk ngerusak dia iramanya tuh. Kemarin tuh ternyata kan kita sempat bilang lini tengah Indonesia pas lawan Jepang keteteran banget lah. Ya memang selain emang beda kelas, selain mungkin ada sesuatu yang tidak work di situ. Dan kira ada Ivar Jenner, lu lihat Ivar tuh mungkin tidak terlihat. Oh iya. Tidak terlihat, apa namanya? Tapi dia ada di banyak momen. Dia kayak beneran ngehajar kiri. Dia tuh ngebuat seorang Tom Haye belaga seperti Andrea Pirlo. Dimana seperti AC Milan, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf. Ya kan? Tapi ini ada si Gattuso sama si Pirlo. Jadi maksud gua membuat Tom Haye untuk tidak usah mikirin pertahanan. Lu megang bola, lu alir ke depan. Karena kalau kita ngeliat pas lagi nyerang, Marcelino Ferdinand, Orat Mangun, sama Struijk tuh beneran selevel dengan para pemain sejajar lah. Sama-sama para pemain bertahan Arab Saudi. Dan ketika di long through pass gitu, long ball, itu langsung set, berapa kali lewat kan. Dan berhasil. Dan berhasil. Nggak works lawan Jepang, sekali doang lewat. Tapi pas lawan Saudi Arabia, works banget sampai akhirnya menit pertama aja hampir gol. Iya, benar. Bahkan Ivar banyak yang bilang adalah maut. Ivar adalah maut kan. Ivar adalah maut. Itu tadi aku bener-bener mikir beneran. Baru tahu ada film namanya Ipar Maut. Ipar adalah maut. Aku nyampe ya telat. Emang hati-hati ya. Emang hati-hati emang. Verdonk gue suka banget yang terakhir-terakhir. Gol kedua ya? Yang dia dari depan sprint ke belakang tapi sambil pincang-pincang. Kan ada tuh momen itu tuh yang lagi kram kakinya. Tetap dipaksa main. Perjuangannya sih. Dan juga kalau kita ngeliat si Marcelino Ferdinand, dia kayak asik banget mainnya sebenarnya. Jude Bellingham bebas banget. Free roll. Terserah mau ngapain. Tapi memang kita akui eksekusi yang sebenarnya dari gol pertama dan kedua itu berawal dari dia juga. Iya, awalnya dia kan. Iya, backup dia terus. Nah, kalau menurut Bung Mukti pertanyaan saya, yang perlu dikritisi apa? Yang jelas dari statistik ya, penguasaan bola jelas. Harus dibenerin itu. Karena 2 pertandingan telak banget, Bang. Jauh. Tapi kalau dipikir penguasaan bola, sepak bola modern bukan berarti ketika lo menguasai bola, lo memenangkan pertandingan. Benar, tapi sebagai supporter juga nggak mau tiap match deg-degan terus. Kalau dipegang bola sama lawan kan otomatis deg-degan. Justru itu, Mas Mukti. Karena saya 4 tahun sama Allegri seperti itu. Penguasaan bola kalau nonton capek, Bang. Kayak sekali-kali itu pakai minum insidal kalau Allegri. Allegri. 4 tahun. 4 tahun. 11 tahun sama MU. Tapi MU kan masih lumayan lah. Tapi Allegri juara aja lu mesti marah-marahin. Asik, apa gunanya piala? Mainnya nggak bisa dilihat. Dok, lo 6 match udah nih Indonesia nih. Iya. Puas nggak dengan STY? Secara Ayo. Cari kata-kata yang pas dulu. Tadi briefingnya saya yang tanya itu loh. Lo nggak apa-apa. Ya namanya juga dinamika acara-acara seperti ini dong. Masih siap segala situasi. Secara keseluruhan di round 3 ini. Aku pengen ya. Ayo mau pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Saya pikir. Kata-kata yang bagus gimana ya? Iya, kata-kata bagus. Asu gimana? Pakai siul nggak apa-apa, yuk. Tidak. Asu agak lucu. Oh, pakai emoji. Bentar, oke. Secara umum ada beberapa strategi yang harus perlu dievaluasi. Tapi aku beranggapan memutus kontrak pelatih di tengah game penting kayak gini itu akan mengacaukan konsentrasi. Jadi apapun yang terjadi, apa yang udah dimulai harus selesaiin. Benar. STY mau kita lolos apa enggak, dia harus menyelesaikan sampai akhir tugas ini. Setuju. Maksudku di situ. Ada beberapa yang perlu di evaluasi. Kayak kemarin mungkin dia dapat telepon dari Mamat. Mungkin soal 3 pivot. Terjadi. Cuman bukan double pivotnya direvisi ya. Tapi ada beberapa yang harus dikritisi. Cuman bukan berarti saya berteriak out tuh tidak. Gue juga kalau ngelihat orang pada out, masalahnya mau ganti sama siapa? Ruud van Nistelrooy mau ke Coventry. Oh iya, itu jelas ya. Giovanni van Bronckhorst. Lagi di Turki. ETH. Apa? ETH. Van Hal. Jangan. Dia kalau pakai bahasa Inggrisnya susah, nggak ada emosinya. Susah jangan. Kalau ini Bang Raja Gopal aja. Raja Gopal. Saya gantian balik. Kalau menurut Anda gimana? Siapa? STY. Sama Loh, dong. kok sama sih? Kok sama?
Soalnya sangat amat riskan karena posisi genting, maksudnya carut marut kan. Maksudnya kalau dipecat tuh bakalan waktunya juga singkat ini. Iya, jadi kan ditunggu sisa 6 dulu bulan lah, sampai iya. Maret, bisa lah. Sabar dulu lah gitu. Berarti selesaiin sampai akhir. Sampai Juni ya? Sampai selesai kualifikasi ini. Kualifikasi ini. Nah, kalau menurut Anda gimana? Bang? Ekspektasi kali ya, kita harus menyamakan itu dulu tuh. Nggak harus menyamakan, Oke. tapi tergantung persepsinya lo, ekspektasi lo sama timnas ini seperti apa sih? Nah, dari ini- situ ini bisa tuh cocok nih. ada turunannya tuh. Oke. bener, Iya, ekspektasi cocok. kan kita terbuai ekspektasi karena kita sedang meraih kemenangan. Iya. Kalau Iya. misalkan semalam kita kalah lawan Arab Saudi, ekspektasi berubah Iya, dong. iya. Ya udahlah gitu. Ya, Karena legowo banget tuh. aku legowo. masih, ya. Karena ini untuk pertama kalinya sejak kita semua menyukai sepak bola, timnas Iya. kita tuh ada di posisi seperti ini. Iya, Itu, iya. Bang. Di Nggak posisi pernah gitu gue terpikir di round 3 aja Indonesia Iya. main. Udah di sini aja gue udah yang ya enjoy aja jadinya gitu. langsung naik ke 125 FIFA gitu. Iya. 127. 127. Dan Malawi juga naik Malawi. Malawi. Ada bawahnya Indonesia Malawi sekarang. Ada Sierra Leone di atas kita. Ada kan negara namanya Malawi ada. Dok. Oke. Mungkin kalau ditanya mau kemana Malawi orang ketawa tuh. Lah kan dari diksinya lucu aja. Orang mau main bola dia Malawi. Malawi. Dari mana? Dari Haiti. Tapi emang ada daerah namanya. Tapi ya menurut gue ekspektasi berlebihan kita tuh ada beberapa orang yang beranggapan kita bakal menang lawan Jepang. Oke. Sebenarnya kalau Gila apa? iya Itu ada. Oh iya. Iya, di Ada, match ada, Jepang ada. Vincent tuh terlalu optimis, terlalu baik sama orang, terlalu positif banget. Positive thinking Pak Vincent ya. Iya, Bener. beneran ada yang Masa beranggapan sih kita gue? tuh bakal menang lawan Jepang. Padahal kita lihat Jepang tuh membantai Bahrain 0-5. 07. 0-7, Cina, ya 0-5, Cina. 0-5. Cina yang Ya 7. pokoknya kebantai lah. Membantai. Kita tuh 0-4, yang artinya kita lebih baik dari mereka berdua. Gitu loh. Jadi kita 0-4 telak, tapi kita tidak setelak pas Bahrain Iya, iya. sama Cina dibantai gitu. Ya, tapi kan banyak sebelum ST melakukan apa ya, orang pada bilang blunder lah, kesalahan taktik ketika melawan Tiongkok kan sebenarnya pada dicinta nih. Wah, tapi sekarang akhirnya gue sih plus minus ya, ketika ada pelatih dikritik kan akhirnya kan oke, lu nggak anti kritik nih, lu mesti evaluasi. Nah, pertanyaan gue adalah kemarin banyak juga tuh isu keluar bahwa komunikasinya nggak keluar karena kan STY dia tidak bisa berbahasa Inggris. Mesti lewat si JJ mulu. Iya. Nah, terkadang mungkin Ada salah penyampaian. emosinya dari si STY itu nggak keluar dari si JJ. Masa saya harusnya nerjemahin. Translate lu bisa emang. Ngegas terus saya. Oke, belajar bahasa Korea cocok sih, muka udah pernah makannya udah Korea kan ya. Pak Jisung nih. Cantik-cantikan iso. Malah resign semua pelatihnya. Iya, kan makanya itu komunikasi jadi sorotan. Tapi sebenarnya Emang berpengaruh? Iya. gini kan dok. Pengaruh sih kalau Pengaruh, gue bilang. bahasa tuh pengaruh. Karena gini, kan ketika lu marah, lu kan misalnya nih, gue marah sama Mukti, tapi Mukti marah sama gue misalkan, tapi pakai bahasa Jawa, gue nggak ngerti, mesti lu translate. Gue yang ada malah ketawa lagi, kan sih? Iya Gitu. tuh. Sering mengalami kayak gitu aku Bang di warung Burjo itu. Pak. Iya, Sering diomongin bahasa Sunda kalau ya nggak kalau di Jogja. Iya. Itu anjing gitu. Iya benar, bahasa ya, intonasi dan Bahasa. lain-lain. Kayak lu kayak lu ke luar negeri deh, misalkan ke Malaysia aja deh. Orang pakai bahasa Melayu, cakap Melayu, kayak ini kayak artinya menurut kita Tapi kalau ini ya Bang, kan? kalau nada, intonasi kan kita bisa lihat dari muka STY-nya. Oh iya, mukanya. Kalau Ya. emosinya. Mukanya flat. Tapi tetep aja kan Muka beliau tuh flat. Rumah susun dong, flat. Tetep aja dong Mas Buk, ketika saya ngomong orang kayak, dia ngomong apa sih dia? Terus JJ yang ngomong nih pakai bahasa Inggris. Nah, orang nangkepnya beda lah, kok JJ? Iya, Beda. kan dagunya beda lagi. Haji JJ tuh. JJ. Beda lagi. Kalau dari aku komunikasi oke lah, masalah penting. Cuman kalau sampai dia di-out-kan, di tengah-tengah kita tinggal 4 game, itu bisa Iya, mengganggu konsentrasi pemain. Sabar dulu lah ya. Sabar ya, tunggu sampai akhir aja. Ya gini, kita kan awal targetnya, sama ekspektasi setuju banget sama Ya. Bung Vincent nih. Kita kan target awalnya round 3, round 4 ya. Ya. Target awal tuh, janjian Ya. nih bareng-bareng. Menang, imbang, kalah 2 kali terus menang. Nanti pun amit-amit kalau kita nggak lolos langsung di runner up, dan kita 3-4, ya itu kan sesuai target. Nah, sebenarnya ternyata 3-4. Karena kan, apalagi kalau ngelihat situasi dan kondisi grup ini ya. Ya. 16, 7, 6, 6, Iya. 5 terakhir. Iya. Karena sebenarnya semua... 6. Iya, 6 maksudnya juga, Bahrain Oh, Bahrain 6. Semua masih berpeluang. Betul. Untuk lolos ke fase selanjutnya. Ada yang bisa langsung, ada yang enggak. Iya. Karena gap urutan 2 sama bawah tuh Iya.
1 poin doang. Bahkan kalau ngomongin hasil, kalau kita nggak kegelincir sama Bahrain, Sama Cina. urutan 2 dengan poin 8. 8. Kan udah. Udah. Sebenarnya ya. Seharusnya, tapi kan ya ini Gue mikir lagi kemarin, sempat mikir lagi. Ya secara permainan emang lo puas. Ya kalau gue sebagai STI nih ya, setiap pertandingan ada pemain baru lagi, ada pemain baru. Bingung juga lo mau gimana, mau ini. Sedangkan latihannya pun kan singkat. Mau ngomong itu tadi. Kenapa? Tapi udah dijawab. Oh yang Bagus. Lanjutin. Iya. Mungkin itu juga mungkin ya, gue nggak Sedikit tahu. berpengaruh mungkin ya. Pasti ada pengaruhnya. Kan bingung juga ya, kayak kemarin Kevin Dix tuh banyak yang bilang dia main bagus, tapi kan dia baru sumpah, terus baru gabung, terus cedera. Tapi kemarin penggantinya Sandy Walsh pun juga bagus dong. Walaupun Jadi ingat, itu es krim. Atau Enak mungkin sih. cederanya Kevin Dix karena baru datang terus terlalu dipus mungkin. bisa jadi. ya. Tapi kan kemarin kalau kita lihat si pergerakan Sandy Walsh itu sekali 3 uang ya. Dia bagus ketika melakukan pressing, maju ke depan. Tapi Defensifnya. kalau misalkan Transisi. jebol tuh, Iya. hancur sih ini. Tapi beruntung so far selama 90 Ricu. sampai dia akhirnya ditarik keluar, Sanchez. itu masih bertahan. Karena di babak kedua dia udah mulai kecapean untuk menjaga nomor 14. 14 tuh emang Ganti gila Jakob tuh. Sayuri langsung kan. Siapa tuh namanya? Tempel terus 14 yang bikin drama. Drama ketombe sporty. Nggak ada tadi tulisannya itu nggak ada. Selain drama ketombe sporty yang dilakukan oleh 14, juga ada drama VAR. Ini yang bikin Tirta menjadi Tirta 2020. Karena tuh Dikit-dikit VAR. Pak Surah penting ya, Cok. Bajingo. Tapi gue masih penasaran banget kartu merahnya. Kalau gue. Sama. Nah, gini. Bener kan bukan saya doang. Lu Marcel fokus marah-marah kagak ngeliat situasinya. Loh tapi ini ayo berani nggak ngegas. Keinginannya sama. Lu ngomongnya gas, habisnya kamu kagak Nah, gas. kan sevisi. Kan gua menyamakan ini intonasi. Misalkan nih, pelanggaran. Nah, Tiba-tiba dia langsung ambil nih, terus oper padahal belum ditiup Iya. sama wasit nih ya, ke kotak penalti. Nah, kan gue sebagai lawan, wah ini udah di kotak penalti, gue pelanggaran aja deh biar penalti yang membuahkan kartu kuning. Padahal kata wasitnya, nggak diulang, itu tendangannya tadi peluit dulu. belum dipeluit. Ya. Itu berarti yang tadi gue lakukan kan demi untuk menjaga gawang gue kan? Betul, tapi kan sebenarnya yang pelanggarannya kan keras tuh kebetulan. Lihat pelanggarannya enggak? Terlalu keras Bang, itu benar-benar diprak Sampai gitu. gedubrak gitu. Tapi siapa suruh dia tendang duluan itu bolanya gitu kan? Enggak ya? Enggak, salah gue ya? Gue nggak tahu. Itu kan Ini Bang, mungkin itu lebih ke tindakan emosional si Hapner. karena sebelum Hapner melakukan itu udah drama tuh. Ada situ. intrik tuh. Ada Ada macam-macam. intrik. Ivar, orang Mangun semua. Iya. Wah, drama bla 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 bla. Ngambil kesempatan dan kesempitan tuh pemain Iya. Arab ya kan. Warna abu bar, kena. tapi kalau netizen Arab mempermasalahkan kenapa Hapner nggak di kartu merah dari awal. Kamu tahu dari mana? Dok, itu. Oh, itu di Twitter. Berarti dia pakai bahasa Arab. Nggak pakai bahasa Inggris lah. Kalau pertama sih enggak, dia enggak ada intensi dong. Banyak yang marah. Bolanya intensinya. Dan nggak kartu merah karena lu udah cek VAR juga. Iya. Yang kayak takutnya bukan kartu merah, penalti. Penalti, iya. Iya, lah masa berawal udah penalti. Itu di luar Bang itu. Itu di luar, Di luar, Karena kan di luar wasit kotak. akhirnya ke VAR kan. Nah, Iya, iya. yang gue kesel dari para pemain Arab Saudi ini adalah ketika ada pelanggaran, bisa ngerubungin wasit. Rubungin wasit. Drama terus. Tipikal tim. Tipikal Bruno Fernandes. Bruno kan emang kapten. Ya tapi kayak gitu tipikal mereka. Ya kenapa sih di boy Bruno Fernandes? Jadi kalau saya lihat baru tuh- mau ngomongnya tipikal timnas Timur Tengah. Iya, drama. Lu bayangin deh, ini loh. Nih ya, gue akhirnya baru mikir kemarin nih. Timur Tengah itu loh, tim-tim Timur Tengah lolos ke Piala Dunia. Iya. Emang ada yang pernah lolos ke fase selanjutnya ke Arab Saudi 94 lah. 98, 2002 emang ada? Ada. Siapa? Lolos SNPTN. Ya maksudnya di 2022 Arab Korea? gugur. Kan nggak Timur Tengah. Oh iya. Asia tuh pasti yang secara reguler lulus tuh si Jepang, Korea Selatan, Australia. Kayak Timur Tengah kayak kemarin Qatar tuan rumah. Hi. Ada Qatar. Tuan rumah. Udah kalah Piala Dunianya rugi lagi. Apa negara kaya. Pensiunnya digaji sama negara. Minyaknya banyak. Saya nggak ikut takut saya. Kenapa? Nggak apa-apa, takut kamu aja berdua ngomong. Ya karena Qatar nggak lolos. Nggak lolos. Saudi Arabia juga nggak lolos. Yang lolos si Korea, Jepang, dan Iran. Nah, Iran sering kan lolos juga. Beda, tapi kan beda tuh maksudnya. Tapi kalau Iran sedikit beda permainannya Bang. Karena Iran apa Irak yang beda? Iran. Nah, kalau Iran itu tuh sebenarnya gaya pengumpulan squadnya Ah. sama kayak Indonesia, Oke. diaspora. Oh iya. Oh, Irak kan juga Diaspora. gitu. Irak juga. Oh makanya ada yang keturunan Ada. Ismail Uruz. Siapa? Jahan Bas, ada Rija Jahan Bas, ada Dulu Masmun, Liga semua. Inggris ya, Jahan Bas. Jahan Bas tuh Iya. berarti sana pindah ke balik kemana? Gue lupa Jerman atau mana gitu. Iya, Jadi iya.
Itu tuh dia ngumpulin diaspora yang ada. Itu jadi zamannya Carlos Queiroz. Makanya Carlos Queiroz dicintai banget sama publik. Carlos Queiroz yang dulu Brazil. Bukan dong, Portugal si ya. tukang jaga. Si tukang gali ya. Sama yang tim kemarin speak bola senang-senang kan pemain keturunan tuh Ambeien semua keturunan Ambeien. Seru itu. Katanya mau dilirik STY itu loh dari tim itu loh mau diambil-ambilin tuh. Bang Vincent jangan bahas itu curang mas. Ya tapi itu curang. Itu yang main speak bola kemarin tuh wasitnya curang. Love the game, bro. Enggak ada. Kiper gua. Saya sebagai komentator tuh melihat itu jelas penalti yang terakhir tuh diberikan. Kamu di atas, aku di lapangan. Itu titipan awan emang curang banget orang dalam. Murni itu. Apa yang murni? Orang tuh gak kena intimidasi itu. Wasit tuh udah ditata. Tonton lagi. Speak bola senang-senang. Lihat tuh. Orang semua bilang vote kok harusnya timnya Tio yang menang. Oh kan? Tapi saya bangga tuh pulang naik kereta bawa piala tuh. Sampai takut kecopetan sumpah demi Allah. Karena kan kayak emas ya. Emas 24 karat bro. Tahu ada orang jambret gitu gimana. Ya tapi semoga aja setelah ini kan berarti tim nasional Indonesia akan berlaga di Piala AFF. Nah, Ya tapi yang kemungkinan besar memainkan minus pemain yang berlaga di Eropa. ya benar kan Bermain bukan berarti kan tidak Asia. dicatat di FIFA. Ya. Klub-klub yang di Eropa pasti nggak mau ngelepas dong. Nah, kalau misalkan apa namanya kalau kita tapi bisa masih ada agenda uji coba juga kan pasti, Bang? nggak ada langsung ini. Ya Desember itu udah mulai. makanya kan aku setuju dengan kalau katain Bung Vincent. Sebenarnya kalau sebagai pelatih ada pemain baru masuk tuh pusing gitu loh. Pusing kan nggak ada uji coba tiba-tiba suruh main lagi akrab lagi sopong ki. Profesional. Gitu. Kan gitu Nah, kan. kita bisa belajar dari Curtis Jones-nya Liverpool. Loh benar, karena kan itu pemain nggak ganti sama sekali. Iya. Kenapa Liverpool tahun ini proper? Karena mereka nggak ganti banyak-banyak. Oke. Karena nggak ada yang cedera. Ya alhamdulillah dong. Alhamdulillah, oke. Iya. Tipikal fans Arsenal. belum. Tipikal fans Arsenal banget ya. belum. Juara Liga Inggris poin 90 aja bisa nggak juara kok. Cerewet. Jadi fans MU aja udah pasti nggak bakal juara. Maksudnya saya membawa itu tuh artinya bukti bahwa seandainya pemainnya itu nggak banyak ganti dan formasinya tetap, chemistry terjadi. Apa yang terjadi di lawan Arab itu adalah buah dari kebersamaan chemistry beberapa tadi sebelumnya. Kalau misalnya ngomongin kebersamaan, harusnya kita juga sebagai supporter harus kebersamaan dong. Karena kan ini ketika ada pemain diaspora gabung, terus juga main di liga lokal gabung. Ternyata kalau kita lihat perlakuan di sosial media tuh berbeda-beda. Siapa yang bilang itu? Banyak ada, coba cek Instagram Banyolan Bola, Banyolan Bola. Jadi emang gini, gue kemarin gue buka Instagramnya Asnawi, kan muncul di feed gue kan. Iya. Dia kan nggak dipanggil dong, dia nggak dipanggil. Dia posting lagi international break bareng rekan-rekan satu tim ya. Ada si anaknya, apa namanya, siapa legendnya Singapura tuh? Ini Noah Lamsah. Bukan, satu lagi. Oh ini apa? Sauji aja. Rasid Sidek. Sashi Sidek, ada pokoknya lah. Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad beda dong. Butros sekali. Bukti. Nah pokoknya intinya dia lagi liburan, posting liburan. Lu buka deh. Jadi Dedas buka Instagramnya Asnawi, postingan yang terakhir dia lagi liburan sama teman-temannya tuh. Di komennya, Allah Akbar, Asnawi kan kagak dipanggil ya? Iya. Yang di komen, ada satu komen nih gue baca nih, tapi habis itu langsung dibela sama ini. Wah, nggak nyala kapten timnasku, timnas Timor Leste. Wah, Jahat cangkeman. banget. Asnawi kagak main, Bang. Cangkeman. Ini pemain nggak ada. Terus kayak ada tuh komen marah-marah, kayak nyinyir gitu, kayak gini, maksud gue pemain sepak bola juga manusia, mereka mau liburan emang nggak yang harus boleh. disadari, Bang. Itu yang harus Kayak disadari. misalkan Mukti pemain profesional, Mukti mau ke Timbuktu gitu kan, ketemu gerombolan si berat, masa nggak boleh? Ya. Ya kan? Si berat. Dia kan dimarahin. Apaan tuh grup Laki Luke dulu ada lagi. Ada itu yang musuhnya Donald Bebek. Donald Bebek ya, ada Kwek, juga. kwek. Lu nonton, lu baca Donald Bebek gak sih? Masa kecilmu sih. nonton obrolan angkring gitu. Aduh. Miskin. Kita baca mah Tintin. Enggak, tapi gitu maksud gua. Ini yang harus kita bilang kayak, kok lu mulut lu Segitunya ya. tangan lu sejat itu untuk Benar, untuk komen-komen. Ini contoh Asnawi nggak main loh. Asnawi dipanggil juga enggak, main enggak. Setelah yang kemarin hujatan dia yang pertandingan yang lawan Tiongkok kan dia kena hujatan. Tapi masa dia nggak main kena hujatan juga? Salah apa? Dia salah apa? Timor Leste lagi. Iya, Tapi bilangnya. kan maksud gua kayak nggak gitu dong. Coba aja si Lino kemarin sebelum semalam, mungkin yang menghujat sebelum-sebelumnya kan pasti. Yang Orang kemarin di Twitter ada akun yang bilang kok ada yang mempermasalahkan kenapa Lino jadi starter bukan yang diharapkan. Tapi begitu nyetak 2 gol, Alah. itu maksud gua. tapi aku paham banget
aku suka banget reaksi Lino ketika dia ngegolin. Wah, itu kelas, Bro. Itu aku sangat emosional tahu juga momen karena itu. tuh kayak membuktikan bahwa itulah hasil bibit-bibit kita. Ya hasil pembibitan kita berarti itu harusnya menjadi masukan tuh Persebaya bisa melakukan itu. Itu kan kita harus lihat tadi kan diingetin. Banyak kan ada ada siapa namanya? Hernando, terus habis itu Rizky Ridho, terus Malik Rizaldi yang lagi cedera, terus ada yang terakhir tadi Martino yang golin Marceng ya. Yakob. Itu kan area bukti bahwa kalau itu di-maintain dengan baik, bibit-bibit umur dari awal, dan kualitas liganya ditingkatkan, itu jangka panjangnya akan bagus. Kalau misalkan bibit dari kecil emang dulu kan ada apa namanya ini pro ya, pro akademi pro apa sih? EPA pro, Elite Pro Academy yang main di Bantul gitu. Gue jadi komentatornya sama Kang Jalu. Sadunya enak banget ya? SSA. Enggak, yang Bantul. Ya Sultan Agung yang itu SSA. Lu bayangin nih Pak Vincent. Kamu taunya Pak Pong. Komentator nih ya, komentator play by play ya kan, di tribun. Belakangnya gunung, jam 2 siang, angin sepoi-sepoi ya kan, habis makan siang. Gue bilang apa kok Kang Jalu? Kang, kalau gue tiba-tiba merem, lu backup gue ya. Gue merem gue, angin enak banget. Itu komentator gue lagi, komentator play by play gitu. Sampai jam berapa syuting? Jam 4 udah beres. Harusnya sampai jam 9 tuh. Banyak orang pacaran di situ. Rokok. Temanku ada yang iseng, Dok. Jadi mereka pacaran di stadion. Lagi. Dikencingin dari Kasu ya. Lah pacaran di Orang yang merasa hujan deras dibubarin. Kalau menurut Bung Vincent, apa yang perlu diperbaiki atau sudah cukup kayak gitu? Timnas yang lagi berlaga di ini atau secara keseluruhan sepak bola Indonesia? Kalau saya sih secara keseluruhan karena timnas sudah tadi. Oke, kalau secara keseluruhan tadi gue baru curhat-curhatan sama Mukti ya di depannya. Karena gue adalah, ya mungkin banyak lagi parents-parents lain, gue orang tua yang mengalami sendiri bagaimana jalannya kompetisi atau SSB yang setiap minggu. Gue setiap minggu gue cerita, gue udah berapa tahun, 10 tahun terakhir menghabiskan weekend ya nganterin anak gue tanding, sentul kemana. Gue tahu banget bagaimana kompetisi yang sangat carut-marut di tingkat grassroots. Gimana carut-marutnya SSB yang mereka bukan fokus sama pembinaan, tapi fokus sama kemenangan. Banget. Karena ketika umur 9, misalnya 12 tahun, lu tuh sebenarnya gak mencari kemenangan, lu gimana cara main sepak bola yang baik. Tapi itu yang benar kan? Yang benar mencari kemenangan piye, Pak? Gini, anak gua tuh latihan terus di sebuah SSB. Dulu nih gue cerita beberapa tahun lalu. Latihan terus dengan timnya. Begitu dia tanding untuk ngikut kompetisi, SSB tersebut atau klub tersebut akhirnya ngambilin comotan-comotan. Cabutan dari Bogor, apa. Sedangkan anak gue yang setiap hari latihan di situ ya di bench. Yang mainnya itu. Buat apa? Ya biar kita ini nyari menang dulu. Gitu. Jadi terus buat apa pembinaan dong gitu. Itu yang di depan mata gue loh. Dan itu bertahun-tahun? Bertahun. Gue melihat anak kelas 5 SD digaplok kiper di depan muka gue. Lawan tim anak gue. Tim anak gue menang, itu kipernya disalin digaplok sama pelatihnya yang notabene bapaknya dia di tengah lapangan. Gua ngalamin banyak hal banget. Karena kalau misalnya lu gini, Pak Tirta, kalau misalnya Dok lu main di pinggir lapangan, terkadang yang emosi bukan pemainnya. Orang tua. Orang tua gue pernah nemenin sepupu gue. Kayak, buset, gak bisa nih gue begini. Bang yang berantem, Bang. Berantem. Bahkan ini lomba pushback tuh. Ada di Twitter itu. Yang berantem orang tuanya. Iya, pemandangan gue gitu setiap minggu. Orang tua berantem sama wasit. Nanti ini anaknya bingung gitu. Bingung anaknya. Ya agak PR memang ya kalau punya. Takut jadi ya masukin anakku SSB. Saranku panjat tebing aja. Nah, tapi itu sih mungkin ya yang dari. Itu yang harus diperbaiki. Ya mungkin ya grassroots-nya ya, itu ya. Karena kayak gue dari kecil kalau misalnya latihan sendiri kan gak punya bapak ya. Oh, kesian. Nah, emang. Saya izin beli rokok SD balik ke SMA. Oke, saya adopsi aja sih. Kuwi ra terbayangke ngomongan metu. Jadi gua tuh ngelihat temen gua yang punya keluarga. Gua kan kalau datang cuma dianterin gua ojek ya dari kecil di. Oh, dulu SSB juga, Bang. SSB celeduk lah gitulah main terus akhirnya main Tarkam. Kalau main Tarkam tuh udah another level udah. Oh, itu udah agak gede. Udah agak gede. Gua pernah jadi misalnya pas kecil gak betah gua ngeliatin temen gua dimarahin sama orang tuanya kayak lah gimana sih kan main cuma gini doang ya. Nah, makanya dari situ gua mainnya bercanda mulu.
Bercanda kerjanya gebrak kaki orang. Ya kan? Pencurian umur. Tuh di grassroots aja tuh udah banyak banget. Gua waktu itu main Palsu umur. Jadi dimudahin. Akta dipalsuin karena cuma butuh Jadi apa yang fotokopian. dilakuin Persebaya itu berarti hebat banget tuh. Gak Persebaya, semua klub tuh punya. Tim ini ya, tim akademinya tuh mereka punya. Tapi kalau kita ngambil contoh Persebaya, gua pernah liputan di Persebaya ngobrol sama gue lupa tuh nama CMO finance-nya, pokoknya salah satu petingginya Persebaya, gue ngobrol. Dia bilang emang kalau di Persebaya mereka punya beberapa tier yang dari anak umur 9, 12, 16, 17. Oh, jenjangnya gitu ya? Nah, Marcelo Ferdinand itu konon katanya, kata si gue lupa Sakitnya karena diguna-guna. Ya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Tapi bukan karena diguna-guna, tapi karena tidak sengaja. Jadi Marcel setahu gue tuh punya kakak. Kakak tuh udah main duluan di Persebaya. Octavianus kalau nggak salah. Udah main duluan di tim utama. Bukan. Lagi COVID nih, lagi zaman. Ini aku ingat namanya Octavianus Fernando. Oke. Pas lagi pandemi, Marcel kan kompetisi junior ini berhenti, diajak latihan bareng sama Persebaya senior. Main senior. Jadi tuh bareng gitu. Dia di Persebaya itu juga nggak lama itu. Semusim 2 musim kalau nggak salah. Habis itu? Ini Marcel yang nyanyi semusim kali? Bukan. Marcel yang Itu tadi Marcel tapi semusim 2 musim. Sebelum di Oxford dia di mana sih? Di ini Belgia. Kemacalan itu. Kemacalan. Ya maksudnya grassroots di semua klub tuh punya, Persija punya kompetisi, ntar kayak... Dan itulah yang harusnya di-maintain dengan baik ya. Nah, tapi masalahnya ya? itu lebih ke kompetisi lokal. Surabaya. Asprof gitu. Setahu gue ya, Surabaya, Jakarta gitu. Yang nasional lah, yaitu si Elite Pro Academy. Ya. Gitu, Elite Pro Academy itu emang akhirnya ngebuat pemain tuh bertanding 1 lawan 1, kayak liga beneran gitu kan. Umur 12, gue pas komentator itu permainannya cuma 30 kali 2. Enak banget, bayaran sama, 30 kali 2. Oh ya, durasi lebih enak cepet, ya. bisa tidur tengah lapangan. Bahkan yang terakhir nih dok ya, ini bulan lalu, 2 bulan lalu bahkan. Gue tahu ada sebuah kompetisi SSB yang dimana nanti juaranya atau kalau udah ada juara nanti diambil tuh dari klub-klub yang mungkin masuk semifinal ya. Iya. 4 SSB gitu yang terbaiknya diambil-ambilin. Itu pun ada permainannya ternyata gitu. Jadi yang berarti bukan yang berdasarkan kualitasnya, berdasarkan ada yang itu pun masih terjadi dan gue ngalamin sendiri gitu. Tahu gitu. Sebagai orang tua. Iya gitu. SSB. Masih Makanya kalau gue akhirnya dulu mikir kayak, udah lah ngapain jadi pemain bola, kita mah happy-happy aja. Tarkam nih, akhirnya pas medio SD kelas 6, SMP sampai kelas 3, walaupun gue lebih sering latihan basket dibanding main bola, gue tuh ikut Tarkam mulu. Tarkam gue pernah merasakan pertama kali kayak gue lagi main, ditarik nih sama orang. Tong, main pinggiran, awas suka gimana ya, menang. Gue menang saat itu tahun 2000-2001. Dikasih 50.000 kalau menang kan. Gede itu. Gede loh. 2000 berapa tuh? 2000-2001. Lama banget. Saya masih umur 13 tahun. Masih 10 tahun. Dikasih duit 50.000, happy banget gue. Menang. Ya main Tarkam jadinya. Karena banyak teman-teman gue yang jago, gak masuk akal lah, jago banget. Tapi dia gak main klub itu, SMP stop. Udah main buat pribadi. Lo sering lihat kan teman-teman lo punya main fan football. Ini tapi jago banget sih ini orang. Ya padahal aslinya 9 to 5 ya kerja atau apa. Karena emang dia dulu pas kecil latihan di SSB, tapi mungkin gak works. Dulu mungkin ngapain sih gue latihan, udah jadi warga aja. Nah, jeda timnas ini 4 bulan. Ya kan sebelum kita tanding lagi Maret away lawan Australia yang kemarin imbang. Terus, apakah ini 4 bulan kan mereka berarti balik klub-klub ya? Karena antara jeda 4 bulan itu ada AFF ya? Nah, yang kutanya tuh penasaran pendapat kalian sebenarnya. Kalau 4 bulan ini kan kita mecah lagi gimana nih pas lawan Australia? Profesional. Happy atau... Tapi kayaknya kan habis AFF masih ada 1 bulan itu. Iya mati ya tiba-tiba. Nggak, saya ke gue nembak nih. Ya, ulang. Aku juga nembak nih. Nembak nggak sih? Gue dingin sih mau tukeran dok. Gue dingin dok nih. Lo karena udah gak ada pelindung di atas pasir. Lu nggak pakai clear. Langsung. Masih nerusin tadi ya? Yang 4 tahun. Itu kayaknya masih ada AFF kan paling 4 selesai tahun, 4 Januari. Selesai Januari mungkin ya. AFF kan cepet kan. Oke, sebulan. Selesai Januari masih ada Februari tuh. Mungkin masih ada waktu buat uji coba segala macam itu dong. Itu berarti ada uji coba atau enggak sih? Ada. Aku deg-degan ya, Bang. Setahu gue nggak ada, karena kan international break. Baru mulai lagi Maret. Inggris juga Tuchel akhirnya baru bisa kerja sama timnya tuh ngarep kualifikasi Piala Dunia. Dan kemarin kalau nggak salah pas Mbak dengerin yang Pak Ete apa tuh jumpa pers atau wawancara. Iya. Kenapa sih pentingnya video transfer berpengaruh terhadap kita juga?
Oh, karena kan gue nggak tahu ya, apakah karena pemainnya akan pindah kemana-kemana dan match fitness-nya kan dihitung dong. Oh iya, ngaruh ya? Ngaruh. Aku sampai tadi itu bingung, kenapa kok window transfer berpengaruh pada timnas juga gitu loh. Karena mungkin ya match fitness ini pemain pindah kemana, kayak Arhan pindah kemana nih? Iya. Ya kan, terus Tom juga Hai apakah dapat klub lagi? Oh iya, Tom Hai Kali, itu belum kemarin. udah main. Udah main ya? Almere. Tapi kan kemarin pas diwawancara ngomongin Almer dia kayak nggak happy gitu, pas ngomongin timnas dia happy, ada ekspresi Dia ada mau kira lu. main bola ngajakin ngomong nah ini. Ya. Minuman itu bang. Merah. Dan selama 4 bulan yang balik lagi ya jelas. IPL. Weekend ini kan main kan? Ya, weekend Tapi ini. mereka katanya tetap latihan ini timnas. Google Meet katanya sebulan sekali. Google Meet maksudnya ini aja. Zoom. Biar chemistry tetap ada chemistry. Ngobrol bareng-bareng gitu loh. Iya. Atau mungkin Sintayong nge-WhatsApp Marcelino hari ini dribbling 10 kali. Gitu. Ah. Itu kan bisa. Tom Haye, kamu pegang perut berkali-kali. Justin Hamner, ayo tendang kepala orang. Jatah reman emang itu. Tapi kita main nanti berarti tanpa Orot Mangun, tanpa Hapner. Tanpa ya. Pas lawan Australia di away ya, punya kita away. Ole Ya, tapi kembali ke Bung Vincent di awal itu pemain baru masuk belum sempat TC tiba-tiba main lawan Aussie. Kamu bingungnya di situ. Ekspektasi orang ini lagi. Nah, inilah pentingnya profesional jangan juga mental. Karena lu lihat emang kalau kayak tim nasional Prancis, Eropa gitu loh. Amerika Latin lah misalkan. Pemain balik kan jarang ketemu juga. Kumpul emang ada TC. Kagak ada lah, profesional. Mau nggak mau resiko. Permasalahannya adalah ketika main di Eropa, lu mau main di Asia kan panjang perjalanannya. Ya, jet lag tuh loh, Bang. Jet lag. Apalagi kayak kita bisa gini, kayak Martin Paes kemarin adalah satu glitch yang ketika lawan Jepang. Kan dia orang tidak sadar bahwa dia di Amerika loh. Amerika tuh berapa jam beda jam apa zona beda waktu. 1 hari. Nyampe walaupun dia naik first class atau business class apaan tetap aja dong. Lo nyampe sini lo nggak bisa tidur sampai malam. Itu dong. Saya aja ke Jogja naik Bogowonto cedera saya. Ya kalau pukul Habis main spek bola kemarin. soal cedera punggung tuh, Bang. Oh, karena teman-teman kan naik gitu, itu, aku bareng naik itu. Cedera sampai Jogja. Messi juga pensiun naik kereta ini. Messi langsung beli kereta, Bang. Sumpah dok, ini mungkin karena badanku juga yang terlalu gede ya. Jadi kalau aku naik Bogowonto itu, orang kalau kursinya agak mundurin dikit, di sini ku dok. Ini kalau aku bawa klit langsung ku gini. Kenapa nggak kamu kencung keningnya? Iya bisa. Depan banget. Langsung luf gitu. Aku napas aja masuk kupingnya. Orang di sini. Bogowonto. Seru tapi. Apa seru? Kalau punya waktu luang mas, 8 jam naik ke menantang maut ya. Jakarta Jogja sweater lah, Bro, Bogowonto. Karena ekonomi dan turunnya di Lempuyangan. Dan dia kan ekonomi subsidi loh. Iya, jadi wajar. Karena waktu itu gue nganterinnya bisa ke stasiun Senen. Bawa piala di Senen gimana tuh? Ali Akbar aja di situ kecopetan HP. Jalan ya. Enggak. Ada yang tanya enggak? Pas ini piala apa? Tapi orang-orang sempat kayak nyuriganya sempat bisik-bisik champion kayaknya. Aku masuk di kereta, masinisnya langsung nyambut. What's up, champs? Asli. Udah terpikirkan ya. Lu lewat metal detektor nggak ya? Champion Tapi settingan. salut bang buat tim sepak bola bikin pialanya bagus. Ya, tapi pialanya kayak piala dunia loh tuh. Iya, makanya. Yang bagus yang ini kan. Kalau yang biasa kan yang sini plastik, sini. Tapi hadiahnya yang matahari jutaan gitu. itu beneran gak sih? Udah aku masuk rekeningku. Enggak, itu kan anak-anak pemain. Oh piala kamu bawa pulang ya berarti ya? Bawa pulang, Bang. Soalnya tim bukti berarti memang dia kapten timnya. Iya. Settingan. Enggak, sebenarnya sih karena sebenarnya ada beberapa anak-anak yang mau bawa pulang. Terus aku bisikin si Idang tuh, Bang, pialanya dong. Terus dibaca di rumah. Terus dia bilang sana ambil sendiri. Aduh, aku nggak enak, kamu aja. Dia yang ambil. Apa-apa Mas Mukti bawa piala daripada bawa tempat duduk ruang ganti. Tapi kalau kita ngomong tentang piala, kita akan bersiap Liverpool tuh ambil piala tahun ini. Asik. Kalian akan menyaksikan slot kayak akan menang lagi nanti sampai Boxing Day. Oh ini dicuplik nih harus nih. Ya, ini bukan nge-jinx, tapi kayaknya akan seperti itu.
International break udah selesai, kita akan kembali ke template semula. Gini. Tapi iya, Dok. Cerewet, saya tidak nyuruh Anda bicara. Gua happy banget nih kalau ada Ya, orang diam. cuap ya Diam. kan, pede banget timnya. Diam, ya. Akhir musim ujung-ujungnya juara City. Anda tuh ngimpi. Inilah hopeless yang fans MU karena dia nggak bisa juara, dia mengharapkan tim lain buat juara. Enggak, gua enggak. Kalau juara 20 loh, yuk. Sama ya, 20 loh. Aman aja. Aman aja. Anda itu lihat pertanda hari ini itu 20 apa? 20 November 2024. Oh Ini iya, syuting hari. 20. Artinya itu 2-0 ya, 2-0 dan kita gelar 20. Wah. Yang artinya kalau internasional break itu selesai, itu Liga Eropa akan kembali template. Nah. Kembali normal, kita berdebat, melihat Juventus, melihat Arsenal dengan pelatih koplo. Aku heran deh, kenapa Bang bisa masih percaya sih sama Arteta? Ya, siap. Kenapa masih percaya? Gue seneng, gue happy aja dengan permainan yang disuguhkan. Kayak gue berasa Wenger zaman dulu kan sempet yang ya setiap minggu tuh happy aja nonton permainan yang terlepas dari hasil ya. Gue kan suka proses. gitu mainnya. 90 menitnya, Iya, tidak peduli trofinya. Instead of lo parkir bis terus menang 1-0. Gue nggak suka gitu. Kalau gue nggak terhibur sama gituan. Emang Arsenal tuh enak ditonton selama Arteta. Makanya gue kayak agak heran sama kalau buat kamu, gua. Dok. Kayak kamu selalu mempermasalahkan Arteta dipecat. Kalau saya sebagai orang di luar fans Arsenal, selalu menikmati permainan Arsenal. Udah cukup Enak. buat gue. Terusin nggak apa-apa, terusin aja Arteta. Mending 10 tahun. Lu kenapa? Ya udah nih bahas pelatih mulu, udah mendingan kita bahas pelatih di clear top 5 aja langsung. Nah gitu. Langsung clear top 5 urutan kelima nih ada pelatih paling clear. Amorim. Ruben Amorim. Main belum udah dimasukin list, ya Allah, ya Allah. Oke, jadi kita nggak boleh bahas MU, kalau bahas MU langsung dicela sama Tirta gitu. Urutan kelima pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim yang langsung dapat pujian. Nggak, ini. Nggak, ini gue gedek banget nih dia Yang ngomong kayak langsung gini. dapat pujian dari Mas Rafa dan Dulu gue. Casemiro. Ini Casemiro Rashford nih kampret nih emang nih. Pas ketika pertama kali Ten Hag megang, wah top training apa juga. 2,5 tahun setelah itu berak lu semua. Elah. Lari kalau di lapangan. Jangan cuma gocek bola lepas. Tapi kan namanya ada orang baru ya disambut. Iya dong, namanya Tapi orang maksud gua, nih ya lu tanya, gua nggak tahu kalau yang fans MU yang rese-rese ada tuh ya, tapi kalau Iya. fans MU golongan saya, Itu nggak rese. Apa? Anda nggak rese. Emang gua pernah rese. Oh ada beberapa golongan dia ternyata. Ada. Kalau di Arsenal ada golongan. Satu golongan udah Satu Arsenal. sama Liverpool juga satu golongan. Nah. Juventus Satu golongan. Kalau misalkan gini ya, kalau gua udah tahap di mana kayak, ini siapa pelatih udah deh main bener dulu dah. Ya kan? katanya tadi sebelum ini lagi juara IPL. Apa? Siapa yang bilang juara IPL? Tadi bilang katanya juara mau Europa League. Ah, tuh kan Tsunami suka memberikan Trophy kan. fakta. Europa League. Tahun lalu gue bilang juara Piala FA, juara Piala FA kan. Tenang ya, tenang. Yo optimis gak lawan Ipswich? Oh, iya. Pertandingan pertama Amorim. Iya, selalu optimis sampai ntar tiba-tiba Bang, tapi di Ipswich ada game week pertandingan ketiga Amorim udah kalah, langsung wah Amorim ini nggak works, masih ada yang ngomong kayak gitu. Tapi anjir. pertandingan pertama sih biasanya honeymoon period Enggak, sih ada. kan dia Ipswich- 10 apa? Ipswich ada Liam Delap bagus, Bro. Iya dia. Itu anak si Rory Delap. Iya, bapaknya dulu kayak Arhan tuh, Robbie Delap iya, tuh iya. yang Dia Akademi City kan? Iya. Akademi. Jadi ini langsung dapat pujian, tapi saya sebagai fans MU ya, Rashford sama Casemiro dulu juga ngeposting itu dulu pas sama Ten Hag. Terus Apa jangan-jangan mereka kayak gitu menunjukkan kalau mereka lebih berpihak ke pelatih baru daripada Ten Hag? udah malas-malasan komen kalau kata coach Justin dia bilang kayak itu sebenarnya pemain udah nggak mau Ten Hag ngelatih tuh, udah Ya main udah iya. malas-malesan. Casemiro kagak mau lari, Iya. Rashford bola lepas mulu. Ya Berarti udah. salah siapa? Apa? Salah siapa? Salah semuanya. Salah pelatihnya nggak bisa mengatur anak-anaknya. Nah, itu yang benar tetap dari awal. pelatih. Tapi kan dia tidak mau menyalahkan. Dia kan Iya. golongan keras kepala. Arteta masuk apa? Aubameyang gini-gini. Out. Out. Iya. Berani. Nggak, Itu maksudnya ketegasan. kalau Tirta ya, dia tuh kalau udah pasti udah benci aja. Jadi kalau gua ngomong apa, dia kayak, oh gitu. Nah, itu suzon. Suzon. Langsung bisa buktinya ada dari tadi anjir. Langsung. Kalau ngomong halus terus gitu. Halus oh dia. Urutan sekawan. Keempat. Urutan keempat itu Nuno Espirito Santo. Nah, Ini coba ngomong ngegas dong, Nah, ngegas ini dong, baru. ngegas dong. Loh, ini ngalahin Liverpool mau digas gimana? lumayan ini. Oh kan, Loh, tapi memang dia ngalahin Liverpool. yang sebelum juga Kita masa ngegas tim yang ngalahin Liverpool, ngalahin Liverpool di kandang lagi 0-1. Dulu Wolverhampton kan ya? Iya, Wolverhampton. Iya, Karena Wolverhampton. sebenarnya si Espirito Santo ini pelatih yang pelatih yang
kalau dikasih tim seperti ini tuh works pas dia pindah ke si Tottenham Spurs. nggak works Malah nggak karena works. kalau ngeliat mainnya si Forest musim ini kan Bagus, tapi kacau. gini ya, tapi maksud gini. Setiap tim di Premier League itu ajaib-ajaib lagi. Ada yang fokus sampai misalnya ada yang bener bisa fokus sampai akhir musim, targetnya terpenuhi. Nah, kayak tim-tim kayak Forest ini biasanya di festive season di mana itu di bulan Desember yang mainnya banyak banget. Keok tuh. Ntar udah gitu Januari beli pemain nggak works, berantakan sampai akhir musim. Iya. Biasa kayak gitu. Tapi ya mesti lihat tapi kan so far dia masih berhasil lah dengan dia tahu gimana cara lawan tim seperti Liverpool, Iya. Chelsea. Lawan Chelsea peluangnya Chelsea buset tuh baik banget. Harusnya kebobolan banyak lah. Iya. Terus lawan Arsenal, lawan City dia tahu tuh cara low blocknya seperti apa. Ini tipe-tipe pelatih yang kayak ya udahlah ya gitu. Besok baru ketemu Arsenal. Nah, Besok baru ketemu Arsenal. Dan kalau gimana kalau menurut Bang Vincent? Aman. Yang penting Ode udah balik. Odegaard ya? Odegaard udah balik. Terus Saka nggak tahu, Saka bisa main nggak ya? Saka kan- kemarin terakhir main kan, Bang? Tapi kan ditarik. ditarik. Timnas ditarik. Timnas Inggris 10 orang, nggak ada. Iya. Declan juga ya? Declan juga nggak ada. juga Orang nggak. tangannya Curtis Oh, Jones berarti sama kalah Conor 2-0. Gallagher. Heeh. Iya, iya. Hah? Kalah 2-0. Mainnya di mana? Mainnya di mana sih? Lapangan bola pasti ya? Setahu gue di ini ya situlah di satu. Di- cek dulu. di Coba, Nottingham coba, Forest main di mana, kayaknya. main di mana? Di Nottingham Forest 2-0 lah. Setahu gue di Arsenal menang. sih harusnya. Arsenal kan? Emirates kan? Kalau aku sih Oh, baik kayaknya Di kemarin. Black Forest. Lapangannya Oh. Nottingham Forest. Black Forest. Triple coklat? American hamburger? Gimana sih? 2-0, 2-0 lah. 2-0, Arsenal 2-0 lah berarti ya. kalau saya 2-0 tapi buat Forest. Asik. Oh main di Arsenal ya? Oh di Emirates Arsenal. sama- Imbang. Di Emirates 7-0. Jangan, itu MU doang. Itu MU doang. Enggak, ya udahlah, saya no. Tuh kan, tuh kan. Kosong aja lah, kosong. Tuh nggak berani tuh dia lewat sini. Enggak apa-apa, emang saya Tuh. Bapak saya fans Arsenal. Kualat. Nggak bisa main bapak, tuh, maaf ya. Nggak bisa main bapak, nggak bisa gue lawan. Ya iyalah, Pak. Koordinator ketiga, Bang? Fabian Hurstler nih, pelatih Gila. Brighton Hove Albion, sebelumnya di Union Berlin. Oh, Dan ini tim yang sebelumnya kan yang dari San Pauli ya? San Pauli, kok Union Berlin? San Pauli. Iya kan? Iya, San San Pauli. Pauli. Karena Brighton ini emang dia tuh kayak ini. Lo tahu film Moneyball? Brad Pitt. Tahu. Dia tuh kalau nyari, dia tuh ada list itu data. Brentford kali, Bang, yang kalah Moneyball. Apaan sih? Diem dulu, boleh. Boleh. Emang udah antipati yang Avengers MU aja. Jadi gitu. Jadi Gas terus. Instrumen tuh dia Paus-pausan nih, bro. kayak misalnya gini, dia ketika Graham Potter cabut diganti sama De Zerbi, works. Karena dia nyari pelatih itu udah ada list calon pelatih. Ya. Kalau si pelatih ini cabut, siapa yang gantiin? Ya. Karena tipikal tim-tim papan tengah tuh ketika, pastilah pemain cabut, ini cabut, pelatih cabut. Jadi masih ada list banking data pemain pelatih mana yang cocok dengan gaya yang mau dimainin sama mereka. Jadi Graham Potter cabut, De Zerbi nggak works di musim terakhirnya, dia cabut, dia udah ngincer ini udah lama. Makanya langsung dapat Fabian Hurstler, dan ternyata works dengan gaya bermain Brighton yang setiap musim tuh dari siapa pelatihnya tuh sama seperti itu. Tapi kenapa MU tidak bisa melakukan itu, Bang? Ya, gue goblok timnya. Sebenarnya balik lagi. Salahnya Sir Alex. Nah, karena kalau tidak- ngomongin salah mungkin iya. Ayo, Dia tidak meninggalkan itu tuh apa maksudnya? Warisan. Iya warisan. Tapi kan Moyes kan ininya dia. Nah, Moyes, utamanya Moyes adalah dia nge-kick semua backroom staff yang ada di Sir Alex. Gini, City ketika itu misalnya seorang Brian Kidd. Sampai sekarang masih ada, walaupun memang tugasnya udah nggak sebanyak itu karena udah tua juga kan. Brian Kidd tuh ada penghubung pelatih baru dengan pemain-pemain yang udah ada. Gitu. Ada satu sosok di sana. Nah, itu kesalahan Moyes adalah kebuang semuanya. Jadi tuh kayak, lu siapa ya anjir? Lu gak pernah juara Moyes, apa-apa berarti dan lain-lain. Moyes. Tapi Moyes tuh. Moyes ketika dikasih tim-tim yang semenjana, works. West Ham. West Ham kan terakhir juga akhirnya dia juara Conference League kan? Conference League ya. Gitu. Jadi maksud gua emang udah salah dari 2013 ya. Dan diperparah nggak selesai itu masalahnya sampai sekarang. Jadi ya gitulah. Dan Brighton ini salah satu tim yang manajemennya tuh tahu. Dulu sekarang si Director of Football Dan Ashford di MU sekarang kan. Dia ambil Newcastle pindah. Dan Ashford juga yang ngejual ini Victor Gyökeres. Oh. Dari Brighton. Dari Brighton. Dari Brighton. Ke Gua Sporting. Sebelum Sporting. Coventry Coventry baru sih ke Sporting.
Oh, Gyökeres dulunya di Brighton. Brighton, pindah ke Sporting, baru ke... Saisedo dulu juga dari Brighton ya? Brighton. Tapi di Chelsea Bapo. Kalau nggak salah Harry Kane Bagus juga musim pernah. ini. Iya bang, Harry Kane. Harry Kane Leicester. Oh Leicester Pasti ini ya. pinjemin. Leicester. Karena gini, tim-tim seperti ini kan lo kan nggak mungkin mendapatkan sponsor besar dong. Jadi kan lo kayak nggak buat melatih pemain harga mahal lo jual. McAllister. Ya. Oh, Maka bagus, betul. McAllister, Caicedo. Bagus, Maka bagus. Caicedo dijual mahal banget kan? Ya, Maka ya. bagus, Maka. Apa? Maka bagus. Iya, Pak, bagus. Neil Pak. Maupay. Neil Maupay. Iya. Tapi Maupay di Marseille. Mitoma emang itu kan emang scouting dia kan. Mitoma scouting. Bagus. Dan langsung aja kita urutan kedua. Pak botak kedua, Enzo Maresca. Ini keren ini. Ya, tapi aku sih, Suka Chelsea saya. musim ini mengerikan nih. Dia sudah melawan City imbang, lawan Arsenal. MU imbang, lawan Arsenal imbang, Imbang. lawan kalahnya cuma lawan Liverpool doang. Tapi Enzo Maresca ini saya kalau inget namanya langsung teringat ini. Dulu ingat bang. Dia selebrasi sama Oh Torino. iya, legend. Enzo Maresca. Iya, selebrasinya legendaris tuh dia. Juventus kan? Di Kayaknya depan dia sportnya Torino. Dia gondong deh kayaknya dulu. Gondrong. Gondongan. Gondrong bang. Gondrong kok dia ngomong gondong. Oh. Enggak terlalu gondrong, tapi brewok gitu. Brewok ya. kan? Enzo Maresca. Sempat di Palermo juga nggak salah. Ya, Jago karena tapi ini. di awal musim Chelsea sering dibully ya sama netizen ya. Wah, dia squad kebanyakan nih. Iya. KSTM. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngelihat dia main di berbagai macam kompetisi, apalagi Bagus. jangan lupa Chelsea juga sama City akan main di Piala Dunia antar klub yang akan dimainkan di summer. Juventus ikut itu besok. Iya, jadi kan itu kan squad pool, talent pool lu banyak dan ternyata works dan dia udah membuang orang-orang yang pemain-pemain yang menurut dia nggak cocok sama skemanya. Ben Chilwell lah dibuang. Ya. Chilwell kemana sekarang? Masih ada tuh. Oh, nggak dibuang juga. Nggak dibuang, berarti. tapi ya nggak dimainin aja. Heeh. Dipinggirkan. Nggak laku, belum laku. Urutan pertama kakaknya Judi Slot ada Arne Slot. Hey. Silakan. Silakan dah. Gimana, Peng? Kalau saya jujur aja nih tidak perlu diragukan ya. Memecahkan rekor ya kan. Kita tunggu saja lah. Kalau nanti lawan Soton ini kita menang, kita bisa berbicara lah soal gelar. Oh, masa sih baru bulan Baru apa awal. ini, Dok? Baru bulan apa ini? Nah inilah yang diharapkan haters-hatersnya. Waduh. Enggak, gua nggak Mengharapkan komen, Liverpool lu diem aja. kalah. Apa harapan kalian selain nonton tim kalian menang? Menonton Liverpool kalah. Enggak, gua nggak peduli. Tapi faktanya ya kita akan membantah itu semua. Ya, Tapi memang ini layak. Tapi gue beruntung dua peran penting ya cuman Gravenberch sama Salah kalau gua. Ya kalau Van Dijk kan emang udah tiap tahun begitu. Betul. Kalau saya yang paling kelihatan berubah itu gimana dia bisa ngerubah Curtis Jones. Jadi Anda tahu Curtis Jones? Jones Jonas. Anda tahu ya, musim lalu Jones ini tidak stabil. Tapi tahun ini dia bahkan masuk timnas Inggris ke golin loh. oh iya. 10 orang bukan Lawannya cedera. siapa? Ya tapi tetap Yunani. aja. Tapi golnya bagus. Golnya bagus. Golnya di- bagus. Apa belakang gini nih. Nah, tapi kan lawannya gudeg. Ya. Gudeg Yunani. Gudeg Yunani. Yunani. Tapi saya positif, tapi penentuannya nanti selain Soto tuh Boxing Day. Kalau kita bisa melewati Boxing Day ini. Krusial berarti. Krusial. Ya, dan saya pengen ngelawan MU lagi di Januari dengan pelatih barunya. Kalau kalah lagi mungkin gue ya. Udah lawan MU kan? Udah ya? Udah 3-0 kan. Lawan City belum kan? Lawan City belum. Oke. Pasti menang kalau itu. Arsenal deh. Saya Lawan cuma Arsenal pengen lawan udah Madrid seri. juga 27 November. Madrid City bawa aja semua. Lawan Arsenal seri ya? Kemarin kan lawan Arsenal Seri. Main di Emirates. Emirates. Nanti pokoknya bawa kembali lah semua Arsenal lah, Barcelona yang jago lah, Real Madrid semua bawa. Bawa semua. Kita tuh kalahnya paling nanti sama tim aneh-aneh. Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton. Ya, Ipswich Town. kayak dulu kalahnya lawan Watford 3-0. Lah, tahun lalu kan sama Arsenal kalah. Ya betul. Tahun lalu mainnya di Piala FA juga kalah. Tahun lalu sama MU juga kalah. Kan? Tahun lalu awal kehancuran Liverpool di Liga karena kalah sama MU berantakan di situ. Gitu. Tapi dapat piala kita. Gue juga ada piala sama. Iya, gak lolos cuci LA Black. Ya tuh kan tuh. Ada jadi masalah. Kalian dapat piala tapi nggak ada yang dibawa pulang kan kayak Mukti. Kalau itu yang dibawa pulang naik kereta. Karena Mukti membawa piala pulang, kita langsung masuk ke Sabda Clear. Mukti entut. Oke. Berikan pialamu champs. Asik. Kali ini trivianya sedikit berbeda, Bang. Oke. Ini berhubungan sedikit dengan musik. Oh. Karena Pak Vincent kan bintang tamu hari Oh ini. gitu. Jadi saya mau ngasih trivia bahwasanya
penyanyi solo Indonesia sebenarnya dahulu kala sudah menyanyikan lagu untuk mantan pemain MU. Hah? Siapa? Tahu siapa? Siapa? Iwan Fals. Kenapa? Dia pernah menyanyikan lagu seperti ini. Ngomong soal moral, ngomong keadilan, sarapan Pak Jisung. Kalau tuh lucu. Sarapan kimchi ya. Logo. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Bahkan dahulu kala penyanyi solo dangdut Indonesia pernah menyanyikan juga lagu tentang pemain Chelsea. Apa tuh? Dembamba, dembamba, dembamba di udara. Aduh, Dembaba. Dembaba. Pemain yang bikin Steven Gerrard kepleset ya. Saya nggak mulai loh. Nah, giliran gue nggak boleh. Curang. Tim lagi di bawah tuh diem saja. Apa? Tim lagi di Oh, bawah. nggak diem boleh. Lihat akhir musim Bahkan siapa si yang Roma Irama menyanyikan lagu buat pemain Real Madrid ya. Jude! Menjanjikan semen padang. Menjanjikan semen padang. Itu mah lagunya Float, Bang. Oh, apa beda? Semen padang. Sementara. Lagi terakhir ya. Oke, saya. Bahkan almarhum Gomblo, Oh. penyanyi Gomblo. Sebenarnya sudah memprediksi pertandingan tadi malam. Karena dia pernah menyanyikan lagu Marcelino. Di radio. Kayaknya itu bukan Gomblo deh. Itu Bill and Broad itu kayaknya ya. Bill and Broad kayaknya sih. Kalau Gomblo malam minggu ya? Bukan juga? Gomblo tuh gebiar-gebiar. Gebiar-gebiar. Apa ini? Apa ya Gomblo? Ah, takut salah lah gua. Ketukar sama Bill and Broad. Iya. Ari Wibowo. Udah. Nah kalau sekarang sabda spesial bos besar. Gak ada, ini aja udah bagus, ini udah bagus. Ada lagi dong. Iya, lagi dong. Lagi dong. Bos tak ngomong. Ada satu lagu juga yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi zaman dulu juga. Apa? Yang bercerita tentang penyerang Real Madrid yang jago duel heading. Siapa Raul? Benzema di udara. Sama tadi dan Bapak udah tuh. Semuanya ada. Itu mainanku tiap puasa. Dan dilirik dulu ada di Twitter gitu. Sawit yowit. Enggak. Terakhir deh. Terus. Oke, terakhir. Oke, setelah Mukti ini kita closing. Ya. Oke. Ini trivia apa? Dangdut lagi. Ini bahkan lagu religi pun Oh. pernah menyebut salah satu pemain Prancis. Pintu Pogba. Oke, semua speak bola bilang diri pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Minggu Pogba.